Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Salman Al-Farisi yang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman termasuk kepada kami, para ahlul bait, kata Rasulullah. Kisah perjalanan Salman Al-Farisi, orang Persia, dalam memeluk Islam adalah salah satu kisah terbaik dalam sejarah. Beliau akan menjadi salah satu orang yang paling dicintai Nabi dan kontribusinya kepada umat Islam sangatlah banyak. Dan seperti inilah Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya dalam menemukan kebenaran. Aku adalah seorang pemuda Persia dari Isfahan, dari sebuah desa yang bernama Jai. Ayahku adalah kepala desa. Dia adalah orang terkaya dan yang paling ningrat. Sejak aku dilahirkan, aku adalah putra ayahku yang paling dicintainya. Cintanya kepadaku sangatlah besar. Seiring waktu berlalu, dia takut kehilangan aku sehingga dia mengurungku di rumah seolah-olah aku adalah seorang tahanan. Aku menjadi pengikut taat Majusi, agama nenek moyang kami. Aku bertanggung jawab untuk menjaga api suci keluarga kami, dan adalah tugasku untuk tetap membuatnya menyala, sehingga ia tidak akan pernah padam walaupun hanya sebentar, baik siang maupun malam. Kini, ayahku memiliki sebuah peternakan besar yang menghasilkan banyak uang. Dia merawatnya sendiri. Suatu hari, dia terlalu sibuk untuk pergi ke pertanian untuk memeriksa berbagai macam hal. Jadi dia berkata, "Wahai anakku, seperti yang engkau lihat, aku terlalu sibuk untuk pergi ke pertanian kita. Engkau harus pergi hari ini dan mengurusnya." Dia memberiku instruksi tertentu dan kemudian berkata, "Jangan biarkan dirimu terlambat pulang, karena engkau lebih penting bagiku dibandingkan pertanianku. Dan mengkhawatirkanmu akan mencegahku menjalankan perniagaan." Jadilah aku mulai menuju lahan pertanian. Dalam perjalanan, aku melewati sebuah biara Kristen, dan suara nyanyian dari dalamnya menarik perhatianku. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu karena ayahku mengikatku di rumah, jauh dari orang-orang. Ketika aku mendengar suara-suara itu, aku masuk ke halaman biara untuk mencari tahu apa yang mereka lakukan. Aku terkesan dengan sembahyang para rahib di sana dan merasa tertarik dengan ibadah mereka. Aku berkata kepada diri sendiri, ini jauh lebih baik daripada yang kami Majusi lakukan. Jadi, aku tinggal bersama para rahib sampai matahari terbenam, dan aku tidak pergi ke pertanian ayahku. Aku bertanya kepada mereka dari mana agama ini berasal, dan aku diberitahu bahwa itu berasal dari Suriah. Malam harinya aku pulang. Ayahku sangat khawatir sehingga semua pekerjaannya terganggu. Dia bertanya dari mana saja aku, dan mengapa aku tidak mengikuti perintahnya. Aku berkata, "Wahai ayah, aku melihat orang-orang sembahyang dalam sebuah biara. Aku penasaran dan tinggal bersama mereka sampai matahari terbenam." Ayahku terkejut dan berseru, "Tidak ada yang baik dalam agama mereka, anak. Agama leluhur kita lebih baik." "Tidak, ayah," jawabku. "Agama mereka lebih baik dari kita." Ayahku ketakutan bahwa aku akan meninggalkan agama kami. Jadi dia mengikatku di rumah dan mengurungku kembali di rumah. Ketika aku mendapat kesempatan, aku mengirim pesan kepada para biarawan Kristen, mengatakan, "Manakala rombongan datang dari Suriah, beritahulah aku." Tidak lama setelahnya, mereka mengirim kabar kepadaku bahwa memang ada rombongan yang datang. Aku meminta para rahib untuk menjadi tahu apakah para pedagang mau membawaku ke Suriah bersama mereka ketika mereka menyelesaikan perniagaan mereka. Mereka sepakat untuk melakukan ini. Aku berhasil membuka ikatan kakiku dan melarikan diri dari rumah. Aku bergabung dengan rombongan itu secara sembunyi-sembunyi dan ikut bersama mereka ke Suriah. Sesampainya di sana, aku bertanya kepada orang-orang yang paling terdidik dalam agama mereka. Mereka berkata, "Uskup gereja utama." Aku langsung menemui uskup ini dan berkata,
Aku ingin menjadi seorang Kristen. Aku ingin melayanimu, belajar darimu, dan sembahyang bersamamu. Masuklah, jawab sang uskup, dan aku memasuki gereja dan tinggal di sana untuk melayaninya. Namun, aku segera mengetahui bahwa orang itu kotor. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk memberikan uang untuk amal, mengiming-iming mereka dengan berkah yang akan mereka terima. Tetapi ketika dia mendapatkan uang untuk digunakan di jalan Tuhan, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah memberi kepada orang miskin sedikit pun. Karenanya, dia dapat mengisi 7 guci besar dengan emas. Aku sangat membencinya karena hal itu. Setelah sekian lama, uskup ini meninggal dan orang-orang Kristen berkumpul untuk menguburkannya. Namun aku keluar dan memberitahu mereka bahwa dia adalah orang munafik dan dia bisa mengumpulkan uang amal dari mereka dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak pernah memberikannya sedikit pun kepada orang-orang miskin. Bagaimana engkau bisa mengetahui tentang ini? Seru mereka. Aku akan menunjukkan kepada kalian hartanya, jawab Salman Al-Farisi. Mereka setuju untuk mengikuti, dan aku membawa mereka ke tempat dia menyembunyikan 7 guci besar yang diisi dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menguburkannya." Mereka menggantungnya di atas salib dan melempari batu kepadanya. Kemudian mereka menunjuk orang lain sebagai gantinya. Aku melanjutkan pelayananku terhadap uskup baru. Aku belum pernah melihat non-muslim manapun yang aku anggap lebih zuhud, lebih taat terhadap akhirat, dan ibadah malam dan siangnya lebih bersungguh-sungguh daripada dia. Aku mencintainya lebih dari siapapun yang pernah kucintai. Aku berbakti kepadanya sepanjang dia hidup. Ketika waktu kematiannya sudah sangat dekat, aku mengatakan kepadanya betapa aku sangat mencintainya, dan aku memintanya untuk menyebutkan nama seseorang yang dapat aku ikuti setelah kematiannya. Dia pun berkata, "Wahai anakku sayang, aku tidak tahu siapapun yang seperti aku. Orang-orang saleh telah mati dan yang lainnya berubah, atau meninggalkan sebahagian besar iman mereka yang sebenarnya, kecuali satu orang. Dia tinggal di kota Mosul, Irak. Jadi pergi dan temukanlah dia." Ketika sang uskup meninggal, aku pergi ke Mosul, menemukan orang itu dan menceritakan kisahku kepadanya. Dia sangat baik, seperti yang digambarkan oleh mendiang uskupku. Aku tinggal bersamanya, tetapi tidak lama kemudian dia terbaring sekarat. Sebelum dia meninggal, aku memintanya untuk memberitahuku siapa yang bisa aku ikuti. Dan dia menyarankan aku untuk menemukan seseorang di desa yang bernama Nasibin. Orang ini sama baiknya dengan 2 orang yang pertama. Aku menjadi pengikutnya sampai dia meninggal. Kemudian aku pergi ke Amuriyah untuk bertemu dengan orang lain yang telah disarankan oleh orang dari Nasibin untuk aku ikuti. Aku mengabdi kepada orang ini yang sama baiknya dengan yang sebelum-belumnya. Di sana aku bekerja sampai aku memiliki beberapa sapi dan sedikit domba. Sebelum dia meninggal, aku memintanya untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus diikuti. Dia berkata, "Nak, demi Allah, aku tidak tahu siapa lagi di dunia ini yang masih mengikuti apa yang telah kita ikuti. Tetapi sudah tiba saatnya bagi seorang nabi untuk muncul di tanah orang-orang Arab. Dia akan diutus dengan pesan yang sama yang telah diberikan kepada Ibrahim. Setelah beberapa waktu, dia akan pindah dari kotanya ke kota lain yang memiliki banyak pohon kurma di antara 2 wilayah batu lahar hitam. Dia akan memiliki tanda-tanda yang jelas yang dengannya engkau dapat mengenalinya. Dia akan memakan apa yang diberikan, tetapi dia tidak akan memakan apapun yang diberikan dalam bentuk sedekah. Dan di antara bahunya terdapat tanda kenabian. Jika engkau dapat mencapai tempat tinggalnya, maka cobalah untuk melakukannya, karena bersamanya adalah keselamatan dan jalan yang jelas untuk menuju Tuhan Allah kita." Orang suci Kristen ini meninggal dan dimakamkan. Aku tinggal di Amuriyah sampai sekelompok pedagang Arab pun tiba.
Aku meminta mereka untuk membawaku ke Arab dengan bayaran sapi dan dombaku. Mereka setuju dan membawaku bersama mereka dengan bayaran hewan-hewanku. Tapi ketika kami sampai di Wadi Al-Qura, yaitu sebuah lembah di antara Madinah dan Suriah, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang Yahudi sebagai budak. Aku dipekerjakan sebagai pelayan. Karena ada banyak pohon kurma di daerah itu, aku berharap ini akan menjadi tempat yang telah dijelaskan kepadaku oleh guruku. Tetapi aku tidak yakin. Kemudian sepupu tuanku datang dari Bani Quraizah, Madinah. Dia membeliku dan membawakanku kembali ke kotanya. Ketika kami mendekati kota, aku melihat pohon-pohon kurma yang diceritakan sahabatku di Amuriyah. Aku melihat batu lahar hitam di kedua sisi. Aku tahu itu adalah kota yang telah digambarkan kepadaku, dan aku tinggal di sana dengan harapan Nabi yang baru akan datang. Pada saat itu, Rasulullah masih di Mekah meniru umatnya ke Islam. Tapi aku tidak mendengar apa-apa tentangnya karena aku begitu sibuk dengan tugasku sebagai budak. Ketika Nabi mencapai Madinah setelah hijrahnya, aku sedang berada di atas pohon kurma milik tuanku, sementara dia sedang duduk di bawah pohon kurma. Sepupunya datang kepadanya dan berkata, "Semoga Allah membunuh Bani Awash dan Khazraj." Mereka semua berkumpul di Kuba, menunggu seorang dari Mekah yang mengaku sebagai Nabi Allah. Setelah aku mendengar apa yang dia katakan, aku merasa seolah-olah berada di dalam mimpi, dan aku mulai gemetar dan berguncang begitu kuat, sampai-sampai aku takut akan terjatuh menimpa tuanku. Aku turun dengan cepat dan berkata kepada orang itu, "Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan?" Tuanku menjadi sangat marah terhadap pertanyaanku dan memberiku pukulan yang keras ke telinga. Lalu dia berkata, "Ini bukan urusanmu, budak. Kembalilah terhadap apa yang sedang kamu kerjakan." Ketika malam tiba, aku membawa beberapa kurma yang telah aku kumpulkan dan pergi ke tempat tinggal Rasulullah di desa Kuba. Aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Engkau dan para sahabatmu adalah orang asing di sini dan sangat berkekurangan. Ini sedikit sedekah. Aku pikir engkau lebih pantas mendapatkannya ketimbang yang lain." Dan aku memberikan kurma kepadanya. Nabi menawarkan kurma kepada teman-temannya, tetapi beliau tidak mengulurkan tangannya, dan dia sendiri tidak memakannya. Aku pun berkata kepada diri sendiri, "Nah, itulah salah satu ciri kenabian yang pertama." Dan aku pun pergi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Kuba menuju ke Madinah, aku mengumpulkan lebih banyak kurma dan pergi kepadanya dan berkata, "Aku perhatikan engkau tidak memakan makanan yang diberikan sebagai sedekah, tetapi kurma ini adalah hadiah yang aku berikan dengan bebas kepada engkau." Lalu beliau pun makan kurma dan menawarkan beberapa kepada sahabat-sahabatnya, dan mereka semua makan bersama. Aku berkata kepada diri sendiri, itu yang kedua. Beberapa hari kemudian, aku pergi menemui Rasulullah ketika beliau sedang menguburkan salah satu sahabat di sebidang tanah yang nantinya dikenal sebagai Jannat Al-Baqiyah. Beliau duduk dengan jubah yang melekat di atas bahunya. Aku menyapanya dan mulai mencari tanda kenabian di punggungnya, seperti yang digambarkan sahabatku di Amuriyah. Ketika Nabi menyadari bahwa aku sedang memandangi punggungnya, beliau tahu apa yang aku cari dan melepaskan jubahnya. Ketika aku melihat tanda itu, tangisanku pecah dan mulai menciumnya. Salman berkata, "Saya mengenalinya. Saya membungkuk dan menciumnya dan menangis. Rasulullah memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Saya menceritakan kisahku. Beliau sangat menyukainya sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya." Saat itu Salman masih menjadi budak majikannya. Karenanya beliau tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Namun Rasulullah memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana
dia akan membayar majikannya 40 ukiah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi juga memberi Salman emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas seberat 40 ukiah itu kepada majikannya sebagai penebus utang. Salman pun akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu, Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sedikit kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi. Dari kisah ini, kita bisa tahu bahwa hidayah itu harus dicari, berusaha untuk menggapainya. Sama seperti juga banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang masuk Islam setelah mempelajari Islam. Dan cukup sampai di sini kisah dari sahabat Rasulullah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa share video ini kepada orang lain agar mendapat manfaat juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.